Sebanyak 7 identitas korban reruntuhan bangunan Ponpes Al-Khazini berhasil diungkap oleh tim DVI RS Bayangkara Surabaya pada Senin 6 Oktober 2025. Dari 7 nama tersebut, semuanya merupakan santri dari Ponpes Al-Khazini. Mereka teridentifikasi berasal dari berbagai macam kota, mulai dari kota Surabaya, Pamekasan, Bangkalan, Semarang, Jawa Tengah, hingga Provinsi Jawa Barat. Adapun saat ditemukan, beberapa korban didapati dalam kondisi mengenaskan, seperti kaki kanan lepas dari tubuh utama, hingga harus dievakuasi menggunakan 2 kantung jenazah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan terkait rincian identitas 7 korban yang berhasil diidentifikasi ini rekan? Oke, baik Arin. 7 jenazah yang terdapat dalam 8 kantong jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khazini Budonan Sidoarjo berhasil diidentifikasi kembali oleh anggota forensik tim DVI RS Bayangkara Surabaya pada Senin tanggal 6 Oktober sore kemarin. Ternyata semua korban itu merupakan santri dalam ponpes tersebut. Salah satu di antara dari korban yang jenazah korbannya berhasil diketahui namanya itu identifikasi dalam keadaan kondisi salah satu organ tubuhnya lepas ya dari tubuh utama sehingga harus dievakuasi menggunakan 2 kantung jenazah yang berbeda. Kemudian dari segi aspek domisili asal mereka tercatat memang ada yang berdomisili di kota Surabaya Jawa Timur, Pamekasan Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, kemudian Kabupaten Semarang Jawa Tengah hingga Cikarang Bekasi Barat Provinsi Jawa Barat, dan rinciannya kami ulas sebagai berikut, yakni untuk jenazah pertama untuk atas nama Muhammad Royhan Mustafa, laki-laki 17 tahun, alamat Jalan Kiai Zazili Makidi, Kelurahan Banyu Ayu, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, teridentifikasi melalui sidik jari dan rekam medis. Kemudian yang kedua adalah atas nama Abdul Fatah, 18 tahun, laki-laki, alamat kawasan Kelurahan atau Kecamatan Jerengik, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang teridentifikasi melalui kecocokan gigi, gambar gigi, kemudian rekam medis dan properti atau barang kepemilikan yang melekat pada jenazah. Kemudian yang ketiga ada nama Wasiur Rohib, laki-laki 17 tahun, alamat Jalan Gayungan, Kota Surabaya, yang teridentifikasi melalui sidik jari dan rekam medis. Kemudian yang keempat ada atas nama Muhammad Aziz Pratama Yudhistira, 16 tahun, laki-laki, alamat Kampung Pulau Kapuk Mekar Mukti, Cikarang Utara, Bekasi Barat, Jawa Barat, yang teridentifikasi melalui gambar gigi atau foto gigi dan rekam medis, kemudian properti atau barang kepemilikan yang melekat pada jenazah. Kemudian yang kelima ada atas nama Muhammad Davin, laki-laki 13 tahun, warga Bululor, Semarang, Jawa Tengah, yang teridentifikasi melalui rekam medis dan properti atau barang kepemilikan yang melekat pada jenazah. Dan kami ulas sedikit untuk jenazah Muhammad Davin ini merupakan jenazah yang disebut oleh tim DVI karena harus menggunakan 2 kantong karena salah satu anggota tubuhnya itu terpantau saat ketika evakuasi dalam keadaan terlepas ya. Kemudian saya lanjutkan untuk yang keenam, ada jenazah atas nama Muhammad Ali Rahbini, laki-laki 19 tahun, warga Dusun Plaza Birem, Tambelangan, Sampang, Jawa Timur. Kemudian yang nomor 6 tadi untuk Muhammad Ali Rahbini ini teridentifikasi melalui kecocokan sidik jari, gambar gigi, dan rekam medis. Kemudian untuk korban selanjutnya yang ketujuh ada yang bernama Sulaiman Hadi, laki-laki 15 tahun, warga Morleke, Kola Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang teridentifikasi melalui sidik jari, rekam medis, dan properti atau barang kepemilikan yang melekat pada tubuh dari jenazah. Kemudian setelah berhasil diidentifikasi atau diketahui namanya itu, keluarga dari ketujuh korban itu akan dihubungi oleh pihak tim DVI untuk bisa menjalani prosesi serah terima jenazah untuk diberikan atau diserahkan pada pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Tapi pihak DVI Polda Jawa Timur atau Posko DVI RS Bayangkara juga memberikan kesempatan kepada pihak keluarga manakala memang pihak keluarga menginginkan untuk melihat terlebih dulu wajah atau kondisi dari keluarganya yang meninggal dunia itu, atau juga diberikan fasilitasi untuk bisa dikafankan, dibersihkan lalu dimandikan, termasuk juga disolatkan. Dan
pihak DVI RS Bayangkara menyediakan hampir seluruh fasilitas yang diinginkan oleh pihak keluarga sebelum jenazah akan dibawa ke rumah duka sesuai dengan tujuan atau keinginan dari keluarga, termasuk juga untuk kendaraan ambulan yang akan mengantar ke lokasi rumah duka atau lokasi pemakaman yang diinginkan oleh pihak keluarga korban. Pihak DVI bekerjasama juga dengan pihak Pemprov Jawa Timur juga menyediakan kendaraan ambulan untuk mengantarkan jenazah korban ke rumah duka. Sementara itu kemarin juga pihak Kabid DVI Pusdokes Polri Kombes Pol Dr. Wahyu Hidayati juga memberikan penjelasan terkait ini ya, kondisi jenazah yang nomor 5 tadi, Muhammad Davin, yang ada salah satu bagian organ tubuhnya dalam keadaan terpisah dari organ tubuh utama, yakni terutama pada kaki ternyata memang dievakuasi dalam kantong jenazah yang berbeda, dan pihak tim DVI berhasil mengidentifikasi potongan tubuh tersebut melalui kesamaan ciri data yang berhasil dihimpun oleh tim posko antemortem dari penggalian informasi kepada pihak keluarga dari Muhammad Davin itu sendiri. Kemudian kami juga mengulas mengenai bahasanya 7 nama yang berhasil 7 jenazah berhasil diketahui namanya ini menambah daftar panjang dari deretan korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI hingga hari Senin kemarin. Jumlahnya total setelah diidentifikasi 7 kemarin, dengan total beberapa orang yang jenazah yang berhasil diidentifikasi sebelumnya, ada sampai hari Selasa ini ada sejumlah 17 jenazah. Dan saya akan ulas satu persatu sesuai dengan urutannya. Yang pertama adalah Maulana Alvan Ibrahim Hafiz, yang kedua Muhammad Soleh, yang ketiga Muhammad Mashudul Haq, yang keempat Raffi Catur Okta Mulia Pamungkas, yang kelima Muhammad Agus Subaidillah, yang keenam Firman Nur, kemudian yang ketujuh M. Aska Abdurrahman, yang ke-8 Daul Milal, kemudian 9 Nuruddin, ke-10 Ahmad Rijalul Haq, ke-11 Muhammad Royhan Mustafa, yang ke-12 Abdul Fatah, ke-13 Wasiur Rohib, 14 Muhammad Aziz Pratama Yudhistira, 15 Muhammad Davin, 16 Muhammad Ali Rahbini, dan 17 Sulaiman Hadi. Kemarin juga Kabid Dokes Polda Jawa Timur Kombes Pol Dr. Muhammad Kusnan Marzuki menceritakan bahwa memang total kantong jenazah yang masuk ke RS yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni RS Siti Hajar dan RSUD Sidoarjo yang pada beberapa hari pasca kejadian memang ditunjuk menjadi lokasi pertama untuk posko DVI melakukan identifikasi, dan di sana tercatat ada sekitar 5 kantong jenazah yang berhasil diidentifikasi, dan untuk jenazahnya sudah langsung diserahkan pada pihak keluarga. Kemudian untuk RS Bayangkara Surabaya yang menjadi lokasi terpusat atau lokasi terakhir untuk posko DVI yang akan menangani proses identifikasi terhadap keseluruhan jenazah korban sampai selesai, yakni di RS Bayangkara Surabaya ini tercatat ada sekitar 54 kantong, sehingga totalnya keseluruhan kantong jenazah yang dikirimkan ke posko DVI sejak hari pertama hingga hari ke-8 atau hari ke-9 ya setelah kejadian ini terdapat sekitar 59 kantong jenazah itu per pukul 20 hari Senin kemarin, dan hingga Selasa hari ini, yakni Selasa sore ini, posko DVI masih terus bekerja untuk mengidentifikasi jenazah yang masuk ke posko DVI RS Bayangkara. Dan informasi kami pun dari Dokter Kusnan kemarin, biasanya memang untuk pihak tim nakes atau tim medis atau dokter forensik yang dilibatkan oleh posko DVI terus ditambah agar mempercepat proses identifikasi sehingga jenazah bisa langsung diserahkan pada pihak keluarga. Dan kami juga memperoleh informasi dari Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i, bahwasanya pihaknya melansir informasi mengenai operasi pencarian dan upaya pertolongan kepada para korban insiden tersebut akhirnya dinyatakan sudah selesai pada Selasa hari ini, dan tercatat sejumlah 171 orang korban dengan rinciannya 104 orang dinyatakan selamat dan 67 orang meninggal dunia, dan termasuk itu juga ada 8 body part. Dan pada tahap akhir pencarian tersebut tim SAR gabungan
juga melakukan penyisiran di lokasi kejadian dan hasilnya memang sudah tidak ada lagi korban di lokasi. Selain itu area gedung yang runtuh itu juga sudah tampak terpantau rata dengan tanah. Semua puing-puingnya reruntuhan sudah berhasil dibersihkan oleh pihak petugas SAR gabungan. Kemudian selanjutnya adalah menjadi muncul pertanyaan lanjutan atas insiden ini adalah bagaimana proses penyelidikan guna mengungkap penyebab pasti ambruknya bangunan 4 lantai di lokasi pondok pesantren tersebut. Kemarin Tribun Jatim sempat mewawancarai Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas yang menceritakan bahasanya memang pihak Polda Jatim tak menampik mengenai penyelidikan insiden tersebut sudah sempat beberapa kali diulas oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto pada beberapa kesempatan saat melakukan peninjauan di lokasi kejadian, termasuk juga meninjau kinerja atau aktivitas forensik yang dilakukan oleh posko DVI yang berlokasi di samping Polda Jawa Timur atau di RS Bayangkara yang lokasinya berdempetan langsung dengan pagar dari Polda Jawa Timur. Dan ternyata memang Kapolda Jawa Timur menceritakan memang tidak akan menampik akan adanya mekanisme penyelidikan atas insiden tersebut. Namun pihaknya tetap akan mengutamakan proses atau aspek kemanusiaan untuk melakukan pertama pencarian terhadap korban hingga dinyatakan selesai. Kemudian yang kedua adalah hingga sampai proses identifikasi yang masih dilakukan oleh tim DVI, posko DVI RS Bayangkara Surabaya juga dinyatakan rampung atau selesai atau seluruh jenazah, seluruh korban bisa diserahkan kepada pihak keluarganya. Artinya memang serangkaian penyelidikan dan penyidikan tetap akan dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi tetap menunggu rampungnya proses atau aspek kemanusiaan terhadap insiden atau terhadap korban yang terdampak. Artinya memang Polda Jawa Timur tidak hanya sebatas melakukan penegakan hukum di akhir nanti, namun sebenarnya sejak awal Polda Jawa Timur, kepolisian di wilayah Jawa Timur juga memberikan serangkaian berbagai macam fasilitas penanganan terhadap insiden tersebut, mulai dari menerjunkan tim trauma healing dan menerjunkan berbagai macam perangkat yang dimiliki satuan kerjanya untuk membantu tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian. Dan artinya Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menegaskan pihak Polda Jawa Timur masih akan menunggu rampungnya pertama proses evakuasi terhadap seluruh korban yang dinyatakan selamat ataupun yang dinyatakan meninggal dunia, kemudian menunggu rampungnya proses identifikasi terhadap jenazah yang dievakuasi ke posko DVI RS Bayangkara Polda Jawa Timur atau yang ada di kota Surabaya. Dan tadi malam setelah dilakukan penyerahan terhadap melansir data informasi mengenai nama-nama korban, para jenazah yang korbannya berhasil diidentifikasi tersebut diserahkan pada pihak keluarganya, dan pihak keluarga kemarin juga sempat bercerita kepada awak media termasuk juga Tribun Jatim mengenai petanda, firasat dan lain sebagainya. Namun intinya dari pihak keluarga adalah mereka merasa menerima karena kerabat mereka meninggal dunia dalam keadaan sedang menuntut ilmu dan di tengah prosesi sedang menunaikan ibadah sholat. Demikian reportase kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 8 kantong jenazah yang terdiri dari 7 jenazah dan 1 body part. Dari 8 kantong jenazah cocok atau match dengan 7 nomor antemortem, yaitu yang pertama kantong jenazah dengan nomor PM RSB B001 teridentifikasi melalui sidik jari dan medis cocok dengan nomor antemortem 030 sebagai Muhammad Royhan Mustafa, laki-laki 17 tahun dengan alamat Jalan Kiai Haji Sazili Matidi RT 01 RW 02 Kelurahan Banyuayu, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Kemudian nomor 2,
kantong jenazah dengan nomor PM RSB B020 teridentifikasi melalui gigi, medis, dan properti atau barang kepemilikan yang 026 teridentifikasi melalui sidik jari dan medis cocok dengan nomor antemortem 022 sebagai Wasiur Rohib atau laki-laki 17 tahun dengan alamat Jalan Gayungan 8 Gang Nawar 14 B Surabaya. Kemudian nomor 4, kantong jenazah dengan nomor PM RSB B027 teridentifikasi melalui gigi, medis, dan properti atau barang kepemilikan cocok dengan nomor AM atau antemortem 039 sebagai Muhammad Aziz Pratama Yudhistira laki-laki 16 tahun dengan alamat Kampung Pulo Kapuk Mekar Mukti Cikarang Utara Bekasi Barat. Yang kelima, kantong jenazah dengan nomor postmortem RSB B034 dan kantong jenazah dengan nomor postmortem RSB B033 teridentifikasi melalui medis dan properti atau barang kepemilikan cocok dengan nomor antemortem 015 sebagai Muhammad Davin laki-laki 13 tahun dengan alamat Jalan Bonowati Selatan 2/20 RT 007 RW 001 Bulu Lor Semarang Jawa Tengah. Kemudian yang keenam, jenazah dengan nomor postmortem RSB B037 teridentifikasi melalui sidik jari, gigi, dan medis cocok dengan nomor antemortem 011 sebagai Muhammad Ali atau M. Ali Rahbini laki-laki 19 tahun dengan alamat Dusun Plasah Birem Tambelang Sampang Jawa Timur. Kemudian nomor 7, jenazah dengan nomor postmortem RSB B040 teridentifikasi melalui sidik jari, medis, dan properti atau barang kepemilikan cocok dengan nomor antemortem 026 sebagai Sulaiman Hadi laki-laki 15 tahun dengan alamat Morleke Kola Modung Bangkalan, Jawa Timur. Sampai hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 17 korban dari 59 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman baik nomor antemortem maupun postmortem. Demikian update. Ternyata tanda itu ada di dua body part ini, di dua kantong ini, di kaki ini ada, di badan ini ada lah, sehingga kita yakin bahwa oh ini satu orang, meskipun dua kantong tapi ini ternyata satu orang. Itu aja. Atas nama siapa itu? Yang nomor 5 atas nama Mukdafir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.